Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, jadi nanti video ini akan saya jadikan dua part karena durasinya yang sangat panjang, jadi saya potong dan jadikan dua part. Silahkan nanti tonton part keduanya di video yang selanjutnya. Kembali lagi sama saya di channel Kak Tio 16. Oke teman-teman, kali ini saya bakalan coba hal baru, jadi saya nggak bakalan ngoper gitar lagi kali ini. Kali ini saya bakalan cerita pengalaman horor di Pramuka. Oke, di sini saya mempunyai teman Pramuka, teman ini YouTube juga, dia juga punya salah satu channelnya, yaitu silahkan saja nanti kalian klik di link deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, ini dia orangnya, silahkan Kak perkenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Kalau di Pramuka biasa dipanggil Kak Ozi, biasa juga dipanggil Kak Zikin. Oke, saya juga punya channel di sini namanya Ozi Channel, seperti yang dibilang sama Kak Tio tadi. Bisa dicek di link deskripsi. Oke, Ya. jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di share ke teman-teman kalian ya. Oke, Kak, di sini kita bakalan bahas tentang pengalaman kita waktu pramuka, pengalaman horor kita waktu pramuka. Jadi kira-kira Kak Ozi selama di pramuka itu pernah punya pengalaman horor seperti apa? Pengalaman horor, saya lebih tepatnya di Saka Bayangkara ya, pengalamannya di Pramuka Saka Bayangkara. Ya. Kalau untuk pengalaman horor, kalau Saka Bayangkara kan pasti itu masuk ke kuburan. Nah itu kan untuk ngetes mental adik-adik kita. Jadi mungkin waktu itu Kak Tio juga sudah jadi senior, tapi Kak Tio tidak masuk ke kuburannya, atau mungkin Saya waktu itu ada acara di Surabaya Kak, jadi nggak ikut. oh iya kan, waktu itu kemah tahun baru Ya. 2000 apa tadi? 2018. 2018. Oke. Jadi seperti ini. Waktu itu ada salah satu junior masuk kuburan. Sebenarnya ada yang masuk kuburan itu dua-dua. Kalau dua-dua itu dua anak, satu ya, yang satu itu tidak bisa masuk karena ada halangan. Jadi dia masuk sendiri, dan di dalam kuburan itu ada 5 anak saya sama Ada seniornya ya. ada seniornya, ada saya sama teman saya 4. Ya. Habis itu kan itu peserta terakhir ya, peserta terakhir yang masuk kuburan. Sebenarnya mau saya takut-takutin, mau saya kerjain gitu, tapi sebelum dikerjain saya yang dikerjain duluan Sama anaknya. ya, sama anaknya Atau mungkin juga juga sama. gitulah. Ya, waktu itu saya pernah saya kan lihat anaknya waktu dari pintu masuk saya lihat terus sama teman-teman itu. Saya sama teman-teman sudah berencana mau nakut-nakutin. ya, ini anak terakhir, ayo kita takut-takutin gitu. Ya. Tapi waktu kita sudah kumpul di satu tempat, kita lihat dari dia masuk, dari pintu masuk itu masih kelihatan. Tapi setelah masuk, dia waktu itu lilinnya kan di dalam pasti ada lilinnya ya. Iya, buat penerangan. Dari lilinnya itu sudah kalau takbiran kan pasti habis. Nah itu tinggal satu lilin. Di situ di lilinnya itu ditempatkan di satu batu itu ya, di situ. Terus anaknya itu kayaknya mau berjalan ke situ, kan sudah tahu kalau itu terang ya. Dari kita yang melihat 5 anak di dalam itu, yang senior di dalam, saya sama teman saya di tempat itu, padahal sudah melihatnya itu sudah dari teliti, sudah jelas, tapi begitu dia masuk dari pintu masuk itu, dia hilang, kayak langsung hilang gitu ya, kayak langsung ya, pokoknya langsung hilang gitu aja. Iya. Saya kira sudah kan kalau sudah nyampe batu nisannya itu harus duduk di situ, duduk di sampingnya, terus pokoknya di dekat lilin lah ya kan, harus
sambil disuruh ngerjakan tugas yang dari luar, Senior, dari pos luar. ya. Ya, habis itu kita semua itu bingung di dalamnya. Bingungnya kenapa? Anaknya nggak ada. Kalau otomatis kalau di batu nisan ada lilinnya kan kelihatan. Ya. Tetapi itu tidak kelihatan sama sekali. Anaknya hilang ya, kan? Anaknya nggak hilang. Anaknya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah. Kalau secara pikiran kita, secara nalar kan kalau di sini batu nisan, ya. Terus di sini anaknya kan pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Soalnya kan terang ya. Iya, dilihat. Tapi kita sudah cari di pinggirnya, sudah dicari di mana, itu nggak ada. Ada yang bilang teman saya bilangnya gini, ini jangan-jangan ini masuknya lebih ke dalam, ayo kita cari ke dalam. Saya tunggu di lilin itu, ada yang nyari ke dalam, ada yang nyari pokoknya menyebar. Yang lebih dalam lagi kak, iya. Ukuran yang lebih dalam lagi. Padahal itu di pinggir loh. Iya. Tapi semuanya nggak ada, semuanya nggak tahu. Dicari nggak ada. Terus kan dia punya teman satu. Nah teman satunya itu nunggu di pintu masuk. Nah senior yang di dalam itu keluar tanya sama yang di pintu masuk. Ya, temanmu yang masuk tadi sudah keluar? Belum kak. Itu sempat bingung kak ya? Itu sempat bingung. Habis itu teman saya masuk lagi. Wah ini gimana ini sudah nyari kemana-mana kok nggak ada. Nah habis itu kita nyari lagi, sekali lagi nyari lagi. Habis itu 3 anak yang nyari, saya sama teman saya yang namanya Junaidi itu berdiri di situ sama saya di tempat lilin tadi di samping baratnya gitu. Habis itu yang Kak Junaidi itu menghadap ke barat sambil lihat-lihat gitu. Kalau saya menghadap ke pintu masuk itu arahnya berada di sebelah selatan. Jadi saya lihat-lihat juga, saya lihat berkeliling. Tiba-tiba saya kaget waktu lihat di samping lilin itu, saya kaget. Kenapa kak? Itu anaknya itu tiba-tiba ada di sampingnya situ tuh. Sampingnya batu nisan. Ya, sampingnya batu nisan itu. Padahal tadi dicari nggak ada. Dicari tidak ada sama sekali. Saya kaget waktu itu. Saya mengira kalau itu bukan anaknya, jadi saya belum berani bilang sama teman saya tadi. Cuma dilihat aja. Cuma saya lihat. Dalam hati saya takut, antara takut dan pengen ketawa juga. Tapi waktu itu perasaan juga sudah gimana, sudah pokoknya tanggung jawab kita sebagai senior yang kita lah. Jadi itu waktu ketemu anaknya lagi ngapain kak? Di sampingnya batu nisan itu anaknya posisinya ngapain? Duduk diam gini, pokoknya duduk diam gini, diam banget anaknya, nggak ada bicara. Terus selang sekitar 5 menit saya tidak bilang ke siapa-siapa. Tapi posisinya udah tahu ya kak ya? Posisinya saya sudah tahu. Nah, tapi teman saya Kak Junaidi itu belum tahu. Terus sekitar 5 menit saya baru bilang sama Kak Junaidi kalau anaknya itu sudah ada. Dan Kak Junaidinya itu waktu itu belum saya kasih tahu kan di mana. Terus saya suruh lihat di samping batu nisan yang ada lilinnya itu. Dan Kak Junaidi pun merasa kaget juga, terus pengen ketawa juga gitu. Alanya tadi dicari kok nggak ada, tiba-tiba kok di situ. Disamperin kayak gitu. Ya, terus waktu itu belum disamperin, tapi kita juga masih mikir-mikir ini anaknya apa tidak. Soalnya tidak ada bicara ya. Anaknya juga tidak bicara dan saya juga tidak manggil. Habis itu saya sama Kak Junaidi kita beranikan untuk mendekati, kita dekati. Habis itu kita panggil anaknya, Dek, langsung diam, mungkin nggak kedengaran gitu. Langsung, Dek, ya kak, baru gitu. Loh, saya agak lega soalnya dia sudah bicara gitu.
sini deh ya, saya kan panggil saya suruh ke saya ya. Terus loh, lah kamu tadi dari mana loh? Saya kan bilangnya gitu, saya tanya, saya dari tadi di sini kak. Maka dari tadi dicari Karena nggak ada. Dicari nggak ada di situ. Nah, terus saya bilang gini, tadi saya sudah nyari sama kakak-kakak senior di dalam loh. Kamu jangan main-main loh sama kakak. Ini tempatnya juga bukan tempat kita ini. Kita ini di sini juga cuma pinjam tempat di sini. Singgah ya. Ya. Terus iya nggak beneran saya di sini. Saya di sini sudah lama loh. Saya juga sudah lama nungguin kamu sama nyari kamu. Habis itu semua senior-senior yang tiga tadi, teman saya tiga tadi, saya suruh kembali ke saya. Habis itu saya langsung keluar sama anaknya, sama teman saya 4 tadi. Semua sudah keluar, di dalam sudah nggak ada orang. Keluar, di luar pikiran saya masih nggak masih gimana ya, masih kurang srek gitu aja. Enak ya. Masih nggak enak. Jadi saya ajak kembali ke lapangan untuk kegiatan selanjutnya. Itu malam-malam itu kan. Sekitaran jam berapa kak itu kak? Waktu itu kan pas setiap kemah pasti setiap anak pramuka tahu lah kalau di setiap kemah itu ada JM, jelajah malam, atau biasa disebut jurit malam ya. Nah itu posisinya itu kita start jam 11:30, dan untuk yang anaknya tadi sekitar jam 12:30 dia baru masuk kuburan. Kita dia yang terakhir kak ya? Ya dia yang terakhir. Dan setelah itu kami kembali ke lapangan. Kita sedikit interogasi dia. Soalnya kita juga penasaran. Bilangnya tadi kemana? Dia saya tanya, ini kamu beneran apa tidak ini? Saya sudah nyarinya lama. Saya sudah mikirnya yang aneh-aneh pokoknya. Ya gimana ya, sudah dicari ke berbagai sudut, masuk ke dalam, sedikit masuk ke dalam, itu tidak ada anaknya. Dan tiba-tiba anaknya muncul di aja. Ya, ada di sisi batu nisan di sebelah yang ada lilinnya itu. Padahal tadi jelas-jelas dicari nggak ada ya. Jelas-jelas tidak ada. Itu ya. Setelah itu saya sama teman-teman interogasi dia. Katanya dia juga jawabannya juga sama, dari tadi dia di situ. Tapi kamu tahu saya? Tahu nggak? Nggak tahu kok, kenapa kok nggak dipanggil? Katanya saya nggak berani kak. Dia nggak berani, dia aja nggak berani manggil, apalagi saya kan nggak tahu dia gitu. Secara saya sudah lihat kanan kiri, pokoknya di sekeliling lilin kan, kalau namanya anak walaupun pakai pramuka atau apa kan pasti kelihatan gitu. Itu nggak ada sama sekali anak di samping itu, nggak ada sama sekali. Jadi ya kita seperti nggak tahu apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba waktu mau terus dia muncul. Itu yang bikin akhirnya di situ. Jadi itu yang kalau di Saka pengalaman saya yang sangat berkesan juga lah. Paling horor. Ya baik, ada horornya juga, ada ketawanya juga. Ya pokoknya campur-campur lah di situ. Di sisi lain kan kita di situ tanggung jawab kita sebagai senior yang di dalam, ya harus untuk menguji mental adik-adiknya dan keselamatannya juga kan kita yang harus tanggung jawab. Ya kan, itu mungkin pengalaman kakak dari Saka mulai dulu, tapi yang paling berkesan. Tapi aslinya pengalamannya banyak ya kak ya? Ya kalau diomongin ya bisa berjam-jam lah.